Shalom, Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan untuk itu mari kita berdoa. Ya Yesus, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami dan kami rindu dituntun oleh kebenaran firman-Mu dalam menjalani hari ini. Karena itu terangilah hati pikiran kami agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu yang diberitakan dan kami boleh memberlakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini diambil dari surat ke Galatia, pasal 3, ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian tertulis di sana. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, tema pemberitaan firman bagi kita pagi ini adalah kita semua adalah anak-anak Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Seperti yang disebut dalam ayat 26 tadi. Dari firman ini, ada dua hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, kita adalah anak-anak Allah. Dan yang kedua, status atau keberadaan keanakan itu kita dapatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, dari hal itu, sebutan anak-anak Allah atau anak di hadapan Allah menunjuk kepada hubungan yang khusus orang percaya di hadapannya. Dan kedudukan hubungan yang khusus itu terlihat dari keakraban antara orang percaya dengan Tuhan. Sama seperti keakraban seorang anak dengan bapaknya. Begitupun menunjuk kepada sikap hidup atau perilaku yang meneladani bapaknya, serta pemilikan hak-hak istimewa dibanding dengan status lain di hadapan Allah. Saudara-saudara, demikianlah tentang keakraban kita dengan Allah. Terjadi karena hubungan kita dengan Dia berdasar kepada kasih. Oleh kasih itulah yang menjadikan kita satu akrab dengan Dia. Firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 1a berkata, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah." Seterusnya, tentang perilaku dan sikap hidup anak-anak Allah tidak lagi menuruti keinginan diri sendiri atau dunia ini, tetapi menunjuk kepada kasih Allah. Dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 5 ayat 9 berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Dari firman ini berarti, hidup dan perilaku anak-anak Allah haruslah membawa damai. Dan walaupun di tengah-tengah kehidupan kita ada pertikaian, permusuhan, anak-anak Allah haruslah selalu bertindak membawa damai dan persatuan. Demikian juga ditegaskan dalam firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Di sana dikatakan, "Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya." Selanjutnya saudara-saudara tentang hak-hak istimewa. Hal itu menunjuk bahwa kita semua adalah pewaris dari harta sorgawi. Roma 8 ayatnya yang ke-17a berkata, "Jikalau kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Saudara-saudara, yang kedua, tentang kita dapat menjadi anak-anak Allah, firman Tuhan yang kita baca tadi menegaskan,
Jalannya adalah iman kepada Yesus Kristus. Artinya, bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Allah telah menganugerahkan hak dan kuasa keanakan kepadanya, seperti tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12. Di sana dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi inilah sukacita kita, oleh karena hak keanakan kita adalah berdasar kepada kasih karunia oleh iman kepada Yesus Kristus, dan bukan karena perbuatan baik atau jasa-jasa kita. Dan dalam kedudukan sebagai anak di hadapan Allah, kendati mungkin banyak orang memusuhi kita, tetapi kita akan mendapatkan pemeliharaan dan perlindungannya. Satu lagi, saudara-saudara, yang perlu kita pahami, yaitu kata anak di sini tidak berarti diperanakkan dari darah dan daging secara jasmani, tetapi status keanakan oleh pekerjaan Roh Kudus. Demikianlah dalam Roma 8 ayat 14b berkata, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, dan roh Allah sudah diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami boleh mendapat status keanakan di hadapan Bapa, dan kami mendapatkan pewarisan surgawi serta pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah dalam menjalani keanakan kami boleh terus memberlakukan kasih Tuhan di tengah kehidupan, sehingga nama-Mu dimuliakan melalui diri kami semuanya. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapati dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Karena firman-Mu tiada pernah berubah. GKPS